pagi, kembali kita bertemu dalam renungan online Happy Short Family. Pagi hari ini saya mau bagi dengan kondisi apa yang kita hadapi saat ini, di mana wabah pandemi coronavirus ini atau COVID-19 ini yang semakin menggila, dan kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Tetapi yang jelas saat ini seolah-olah semua kondisi, semua aspek kehidupan kita menjadi terganggu dan seolah-olah menjadi semakin terpuruk. Memang kondisi ekonomi menjadi lebih turun, tetapi apakah memang Tuhan menghendaki seperti itu? Atau segala kesulitan yang kita hadapi saat ini memang Tuhan kehendaki buat kita untuk kita jatuh, atau Tuhan merancangkan sesuatu yang lain dalam kehidupan kita? Nah, pada saat ini saya mau memberikan satu pertanyaan kepada kita semua, termasuk saya sendiri, yang sekaligus menjadi judul renungan saya pada pagi hari ini, bahwa adakah alasan untuk tidak bersyukur? Apakah ada alasan untuk tidak bersyukur buat kita lewat kondisi kita saat ini, atau dengan kondisi kita yang sangat tidak menentu ini? Kalau saya bagi, di awal pandemi tahun lalu, kira-kira di bulan Mei kalau nggak salah, kebijakan tempat saya bekerja menerapkan bahwa level tertentu akan dipotong gajinya. Ya, pada saat itu saya terus terang menjadi sangat kaget dan ya sedikit protes lah. Tetapi saya belajar untuk ya udah, kalau memang ini kebijakan, kita sebagai karyawan kita harus taat, karena Tuhan juga mengajarkan kita taat. Dan itu berlangsung sampai dengan bulan November. Kemudian kondisi-kondisi semakin tidak menentu, dan kondisi-kondisi ini membuat kita seolah-olah semakin terpuruk. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan kondisi seperti ini menjadi alasan kita untuk tidak bersyukur? Sebagian orang mungkin akan menjawab, oh ya jelas dong, ya kondisi gini gimana kita mau bersyukur? Kondisi semakin susah, bagaimana kita mau bersyukur? Tapi buat saya, pada akhirnya Tuhan mengajarkan saya tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Apa yang saya alami, di mana pendapatan saya harus berkurang. Waktu itu saya kena 20%. Di saat itu saya belajar untuk memanage keuangan, bahwa dengan apa yang ada harus cukup. Dan akhirnya dengan kondisi itu, selama 6 bulan kami bisa mengelola manajemen keuangan kami sehingga sangat tidak terpengaruh. Dan pada akhirnya setelah kebijakan ini selesai, kami merasakan bahwa keuangan kami malah akhirnya berlebih. Dalam hal kesehatan,
saya mengalami yang sebelumnya hanya orang-orang lain yang saya kenal, orang yang tidak kenal kemudian mendekat menjadi orang yang saya kenal, sampai menjadi lingkungan keluarga, dan akhirnya saya sendiri juga terpapar. Itu pada saat kita mengalami memang nggak enak, tetapi Tuhan tetap mengatakan bersyukur. Dan kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan, harusnya apa yang Tuhan sampaikan itu harus kita lakukan. Apakah kondisi itu menjadi tetap membuat kita bersyukur? Paling tidak dari apa yang saya alami, saya harus menjawab yes. Saya harus tetap bersyukur. Saya mau bagi ayat dalam Mazmur 136 ayat yang pertama. Saya bacakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 3 ayat pertama dalam perikop ini mengajarkan kita untuk bersyukur. Dan memang kita harus bersyukur, karena segala sesuatunya Tuhan pasti rancangkan, Tuhan pasti membuat sesuatu memang baik. Jadi kalau ada pertanyaan, adakah alasan untuk tidak bersyukur dengan kondisi yang seperti ini? Saya katakan dengan iman, tidak ada. Pada saat kita mengalami hal kesusahan, memang benar, seolah-olah kita tidak akan bisa bersyukur. Tetapi tahukah saudara, janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke dalam keterpurukan selamanya. Tuhan selalu membawa kita naik, bukan ekor tapi menjadi kepala. Tuhan tidak pernah membawa kita turun, tapi Tuhan membawa kita naik. Lihatlah apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saudara dan saya saat ini. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua saat ini. Kalau kita flashback ke belakang, dulu kita bagaimana, sekarang kita bagaimana. Saya merasakan bahwa Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya, terutama bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sebenarnya sangat tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu pada saat ini saya mengajak saudara semua, ayo bersyukurlah. Karena tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur dengan kondisi kita saat ini. Walaupun ini baik, tapi yakin dan percayalah, pada saatnya Tuhan akan memberikan satu hal yang indah, sesuatu yang baik buat kita. Walaupun saat ini kita dalam keadaan terpuruk, walaupun saat ini kita dalam keadaan sangat sulit, walaupun saat ini kita dalam keadaan kondisi sakit, dan seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar. Itu kan pandangan kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk masalah kita, untuk sesuatu yang kita hadapi. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tahu apapun kondisi kita. Kita tidak bisa tahu jumlah rambut kita,
Tapi Tuhan tahu. Kita tidak bisa menghitung pasir di pantai, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apapun kondisi kita saat ini. Melebihi alat kedokteran yang paling canggih sekalipun. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita terpuruk untuk selamanya. Tuhan mungkin untuk menguji iman kita, membuat kita jatuh. Misalnya dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal apapun juga. Tapi tahukah saudara, kondisi itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mengangkat kita kembali lebih tinggi. Saya sering mengatakan bahwa di dalam badai, pada akhirnya akan di akhir badai kita akan melihat pelangi yang indah. Kalau kita bertahan melewati badai itu, setelah badai itu berlalu, kita akan melihat pelangi yang indah. Itulah yang Tuhan berikan. Masalah boleh kita hadapi, tapi ingat, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan itu rata. Tetapi yang Tuhan janjikan, Tuhan akan menolong kita dalam kondisi apapun. Di saat kita hand up. Di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengangkat kita. Dalam keterpurukan apapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah melihat seberapa jauh kita jatuh dalam dosa. Yang Tuhan lihat hati kita, mau kita serahkan kepada Tuhan atau tidak. Pada saat itu, Tuhan akan angkat kita. Karena itu pada pagi hari ini, saya mengajak saudara semua, saya mengajak kita semua, termasuk saya ya, untuk sama-sama berani menjawab pertanyaan ini. Adakah alasan untuk tidak bersyukur dengan kondisi yang kita alami? Saya katakan tidak ada. Yang ada adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Apapun kondisi kita, mari kita mengucap syukur, karena Tuhan itu baik apa adanya. Dan hidup kita sampai dengan saat ini itu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jadi mari kita bersyukur. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini, dan kami mau serahkan hidup kami sejak saat ini kepada Engkau Tuhan, dan ajar kami untuk tetap mengucap syukur. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap hal aspek hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Engkau, dan kami boleh melihat kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan pada akhirnya kami menjadi tetap mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik adanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kau yang pimpin dan Kau yang memberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan sehat selalu.